Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Alim ulama ini mama cadia pandai, muslimin dan muslimat, mu'takifin dan mu'takifat rahimakumullahu taala. Tidak terasa kita sudah berada di malam yang ke-24. Tentu kita patut bertanya, sudah 24 hari kita ditempa, dibina oleh madrasah Ramadan. Malladzi yataghayyar? Apa yang sudah berubah dalam sikap, dalam diri, dalam kebiasaan, dalam ibadah-ibadah kita? Jangan katakan yang sudah berubah itu berat badan kita bertambah. Nauzubillah kalau itu yang berubah. Perubahan itu kalau hanya sekedar kalau yang biasa sembahyang di rumah, kini ikut di masjid, itu hal yang normal. Memang ini musimnya musim untuk ke masjid. Kalau perubahannya itu sekedar di hari-hari biasa tilawahnya 1 juz itu barangkali 2 bulan. Sekarang 1 juz bisa 1 hari. Itu juga masih wajar karena ini musim ketaatan. Perubahan yang kita harapkan terjadi dalam diri kita, seperti peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Apakah iman kita selama 24 hari ini sudah berubah menjadi iman yang hidup? Atau iman kita baru sekedar iman pengakuan? Fala ya'lamannal ladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah Maha tahu mana iman itu yang jujur, iman itu yang benar, dan mana iman itu sekedar pengakuan, sekedar ucapan. Karena itu sebenarnya kita setiap hari selalu dihadapkan kepada ujian-ujian keimanan. Dan ujian keimanan itu tidak mesti berbentuk musibah, penderitaan, bencana, malapetaka. Bahkan seringnya ujian itu berbentuk kenikmatan, berbentuk kesenangan. Dan itu akan menjadi tes ujian apakah iman kita hidup sehingga kita memilih bisikan-bisikan malaikat, bisikan-bisikan kebaikan, ataukah iman kita ternyata masih iman yang mati, iman yang lebih mendengarkan bisikan hawa nafsu, bisikan setan. Pada awal tahun 2025 yang lalu ada sebuah berita yang cukup menyentuh kita, dan ini perlu menjadi renungan bagi kita. Di Sulawesi Selatan ada seorang bapak-bapak usia 36 tahun. Bapak ini bekerja sehari-hari sebagai pedagang sayur.
Tentu kehidupannya bisa dikatakan menengah ke bawah, atau mungkin lebih dekat kepada kemiskinan. Namanya Pak Yusron. Suatu ketika Pak Yusron ini sedang berjalan di sebuah daerah, sebuah tempat, dia melihat ada sebuah dompet yang tergeletak. Dan dengan rasa penasaran, dia ambil dompet itu, dibukanya. Uniknya, di dompet itu ternyata ada secarik kertas yang berisikan nomor PIN. Barangkali yang punya dompet biar tidak lupa nomor PIN, dibuatnya di kertas ketik. Dan itu ada di dompet tadi. Dan ketika dibuka isi dompet, ternyata ada beberapa kartu ATM. Tapi juga ada KTP sampai milik dompet. Bayangkan kalau kita yang berada di posisi Pak Yusron, hidup kita lebih dekat kepada susah, kebutuhan banyak, anak-anak perlu uang sekolah, biaya beli baju dan sebagainya, dan sekarang mendapatkan dompet yang isinya kartu ATM dan ada nomor PIN-nya sekaligus. Wajar barangkali terjadi perang batin, terjadi perang antara lammatul malak, bisikan malaikat, dan lammatus syaitan, bisikan setan. Barangkali kata bisikan malaikat, kembalikan kepada yang punya. Mumpung ada kartu, ada KTP-nya, cari yang punyanya, itu bukan milik engkau. Walaupun memang peluang untuk mendapatkan uang secara cuma-cuma besar, tapi itu bukan harta engkau. Untuk apa memberikan anak istri dengan harta yang tidak jelas atau bahkan jelas haramnya? Tapi bisikan setan juga akan ikut serta membisiki. Mumpung ada dompet, kehidupan awak payah gini kok, ambil kat seketik, nak kabar pakai itu doh. Dan kita barangkali juga dihadapkan pada hal-hal yang serupa sehari-hari. Iman yang hiduplah yang menentukan mana yang akan kita dengarkan, bisikan malaikat atau bisikan setan. Kalau imannya hidup, biarlah, tidak diambil piti itu, walaupun nampak rezeki nomplok, tidak punya ambo. Piti itu piti haram, untuk ambo haram, minimal subuhat. Tapi kalau bisikan, kalau iman sedang mati, iman yang tidak hidup, dia akan dengarkan bisikan setan. Ambil selagak seketik. Pak Yusron sayangnya kalah dalam perang batin itu. Nyo ambil dompet itu, nyopai ke ATM, dan nyo ambil PT 20 juta bermodalkan kartu nomor PIN tadi. Nyo balikan HP, nyo balikan kebutuhan anak-anaknya, dan mungkin nyo balikan bare dan sebagainya macamnya. Tentu yang punya dompet tidak akan diam. Mereka mungkin mengadu ke polisi, dan akhirnya Pak Yusron diseret ke pengadilan. Namun melihat kondisi Pak Yusron yang menengah ke bawah dan mungkin dekat kepada kekurangan, pemilik dompet ini merasa kasihan dan dia menuntut, menarik kembali tuntutannya itu, dicabutnya balik sehingga Pak Yusron itu bebas. Namun yang perlu menjadi pelajaran bagi kita, kalau kita yang berada di posisi itu, apa yang kita pilih? Apa yang akan kita lakukan? Apa sikap kita? Di sini kadang-kadang tidak berarti ilmu yang banyak, tidak berguna kitab yang berjajar di rumah. Yang berarti di situ imannya hidup atau tidak. Imannya hidup, tidak usah. Tapi kalau imannya mati, walaupun ilmu setinggi langit, gala berjajar-jajar, tidak ada gunanya, akan kalah. Dan seandainya saja Pak Yusron mau bersabar, mau mengendalikan nafsu untuk mengambil harta itu dan nyobaliakan dompet kepada yang punya, barangkali yang punya dompet akan merasa terharu. Aduh, orang sejujur beliau
dan menyuaikan ke piti itu apa 20 juta dan itu halal diberikan. Tapi beliau terburu-buru nyambil piti itu dan itu haram. Bapak Ibu, coba kita bayangkan. Anggaplah kita sedang beradu di dalam kendaraan, apakah mobil pribadi gitu atau kita naik bus dan sebagainya lah. Tiba-tiba kita melihat ada pengendara motor yang kecelakaan, ditabrak mobil, terjatuh. Awak sebenarnya bakal tahu hati awak, apakah ambo katurun kini ko ditolong orang ko dan barangkali saja terselamatkan nyawanya. Tapi kadang-kadang biasalah, kan ndak urusan awak tuh dah. Biasalah yang lain mengurus. Daripada bekok panjang lo urusan di polisi, kita pun abaikan dan kita payu saja. Ketika itu apakah batin kita tandang ndak? Membiarkan orang tergeletak padahal kita bisa membantu. Di sini masalah iman yang hidup. Kita sebagai pedagang misalnya, dicalia orang ko baru-baru kabalai, baru-baru kapasa, tak tahu juharago, nampak lugu dan polosnya tu dipaku orang ko. Memang dapat kita untung 10.000, 20.000, 100.000, tapi apakah itu berkah bagi awak? Atau kita sebagai pembeli datang ke sebuah toko, sedang talengah orang yang punya kadek, kita ambil barangnya, apakah halal bagi awak? Nah, Ramadan ini harusnya membuat iman kita menjadi iman yang hidup, nurani kita, nurani yang hidup, yang ketika dihadapkan kepada pilihan-pilihan itu, dia memilih bisikan malaikat, bisikan kebaikan, dan mengabaikan bisikan setan, bisikan hawa nafsu. Biarlah rasaki apa adonyo, seadanya, ala kadarnya, tapi berkah bagi orang tua, bagi orang rumah awak, anak istri awak, daripada mungkin untungnya banyak tapi nak jalih kehalalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada para sahabat. Jadi Rasulullah itu biasanya memang memberikan pendidikan akhlak kepada para sahabat melalui cerita-cerita, kisah-kisah. Itu pendidikan yang soft, yang halus, tidak terasa menggurui. Maka penting kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai mama, didik anak murid kita, anak kandung awak, kamanakan awak dengan cerita, dengan kisah-kisah. Dan itu berarti kita harus banyak baca, harus banyak wawasan. Karena dengan cerita itu, nilai-nilai itu akan terasa lebih halus masuknya ke dalam diri orang yang mendengarkannya. Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, suatu ketika menyampaikan kepada para sahabat, kata beliau, dahulu di zaman Bani Israel ada seseorang yang hendak menjual rumahnya. Maka kemudian diumumkanlah bahwa rumahnya akan dijual dan menunggu pembeli yang akan datang untuk mago, untuk menawar. Datanglah pembeli, diadakan tawar menawar, lalu disepakatilah harga rumah itu dan deal, serah terima. Pemilik rumah menerima piti dari pembeli, pembeli pun menerima kunci dari si penjual, serah terima rumah. Ketika sang pembeli rumah ini memasuki rumah barunya, di dalam rumah itu dia mendapati ada sekantong dinar emas, kantong berisi dinar emas, piti ameh, berharga banget tuh. Nah bayangkan kini kalau awak yang berada di posisi beliau, awak balik rumah, masuk ke rumah dapet ameh, kita diamkan saja kah? Itu kan rasa ki awak tuh mah, atau bahas sikap begitu. Pembeli ini karena imannya iman yang hidup, nyo ambil kantong ameh, kantong dinar ameh kok, nyupai kepada si pemilik rumah pertama, nama jual rumah tadi. Katanya, saudaraku, saya hanya membeli rumah kepada engkau.
Saya tidak pernah membeli emas. Saya menemukan emas ini di rumah yang saya masuki tadi, dan ini emas engkau. Ambillah. Tidak punya amborek doh. Tidak tergiur dengan ameh. Tidak. Sebab itu bukan punya beliau. Si pemilik rumah pertama pun tidak lo kalah keimanannya yang hidup. Apa kata beliau? Saudaraku, dan saya sudah menjual rumah dan seisinya. Emas itu punya engkau. Ambillah. Tidak punya amborek itu doh. Akhirnya mereka bertengkar, sama-sama tidak nama menerima. Tidak punya ambo doh, tidak punya ambo doh. Ini pertengkaran yang luar biasa indahnya dalam sejarah. Batangkanya bukan memperebutkan sesuatu, menolak. Merasa tidak punya ambo, tidak punya hak ambo itu doh. Dek mereka batangka, akhirnya kasus itu dikadukan kepada qadhi di zaman itu, hakim. Qadhi, sang hakim, ketika mendengarkan kasus mereka terharu bana. Aduh, modeko manusia rupanya yang tidak nama menerima sesuatu yang tidak jaleh, walaupun itu menggiurkan. Kadang haragonya itu. Apa kata sang hakim kepada si penjual rumah pertama? Bapak punya anak laki-laki, remaja, pemuda, anak bujang? Ada, kata beliau. Pada umur 30-an, 28, 29, kira-kira itulah. Kemudian beliau bertanya kepada yang menjual, yang beli rumah, apa punya anak gadis? Oleh, pada umurnya 25, 24. Akhirnya hakim, kini nikahkan mereka berdua dan berikan emas ini kepada mereka. Yang menjadi pelajaran adalah ketika si pembeli ini menemukan emas itu, mungkin sempat bakatu hatinya, rasaki kok mah, kalau punya awak lah di Bali kok rumahku. Tetapi bisikan malaikatnya lebih kuat, jangan diambil, tak punya awak doko. Ini yang harus kita evaluasi, Bapak Ibu. Apakah lagi hidup iman awak dalam 20 sampai hari itu? Ketika dihadapkan kepada pilihan-pilihan, katakanlah misalnya kita sedang mencari pesan di WhatsApp atau mencari sesuatu di Facebook, nampak reel, nampak video-video yang tidak rancak, kita bisa dua pilihannya, dicari sebentar ataukah diabaikan. Kalau iman yang hidup diabaikan, tak usah. Tapi iman yang pengakuan saja dicari itu. Yang menentukan adalah keimanan. Dan terkadang iman-iman yang hidup itu tidak mesti dimiliki oleh orang yang berilmu. Tak jarang iman-iman yang hidup itu justru ada pada orang-orang yang awam, orang-orang yang keislamannya itu sederhana, tak ribet, tak rumit model sebagai orang yang berilmu. Maka Pak Ibu, jangan sampai kita semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak kaji yang kita dengar, semakin banyak buku yang kita baca, malah semakin lamah iman awak, semakin redup, tak terasa hidupnya doh. Dia terlalu fokus kepada teori. Maka wajar ketika seorang ulama salaf ketika akan meninggal mengatakan, dan dia seorang ulama ilmu kalam yang terkenal, dia mengatakan, ya laitani, ya laita imani imanul ajaiz. Aduhai, andaikan iman saya iman seperti iman orang tua-tua di kampung. Orang tua-tua di kampung itu imannya memang sederhana tapi kuat, berbeda dengan sebahagian orang yang mengaku sebagai alim, sebagai ulama, nampaknya kuat di luar tapi sesungguhnya rapuh. Maka kalau seandainya iman kita pada hari ini masih terasa, tidak terasa hidup, kalau kecil dan bodoh, tidak terasa menyalanya dah. Mumpung masih ada beberapa hari lagi, hidupkan iman kita, dan lihat nanti ketika dalam keseharian ujian keimanan, pilihan-pilihan kita, perhatikan
bisikan mana yang akan kita dengarkan? Lammatul malak, bisikan malaikat, atau lammatus syaitan, bisikan setan? Dan itulah yang menentukan iman yang shadiq, yang jujur, dan iman yang kadzib, iman yang bohong. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.